Sejumlah jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung mulai mengalami kerusakan. Dari hasil penelusuran tim Kupas TV, ada banyak ruas jalan yang kondisinya rusak ringan hingga rusak parah. Kerusakan jalan ini pun tersebar di berbagai wilayah di Bandar Lampung, di antaranya di Kecamatan Sukarame, Wai Halim, Tanjung Senang, Kedaton, Wai Kandis, Sukabumi, dan beberapa lokasi lainnya. Di Tanjung Senang misalnya, pengguna jalan akan menemui jalan rusak di Jalan Raden Saleh. Di Kedaton juga akan ditemui jalan rusak di Jalan Untung Suropati yang berdekatan dengan flyover di daerah tersebut. Di wilayah Sukabumi, jalan lingkungan mengalami rusak parah di Jalan Pulau Singkep dan rusaknya sepanjang ratusan meter. Sementara di Wai Kandis juga ada jalan rusak parah yakni Jalan Bunga Sedap Malam menuju perumahan warga. Kemudian di Jalan Kayu Manis Wai Halim, Jalan Sentot Ali Basyah Sukarame, dan di beberapa ruas jalan lingkungan lainnya. Dari hasil penelusuran ini, tampak ada beberapa jalan rusak yang sudah ditambal. Namun bekas tambalan itu juga sudah mengalami kerusakan, seperti mengelupas dan berlubang. Kerusakan jalan ini pun banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Kondisi jalan di tengah kota yang harusnya terjaga, justru banyak berlubang dan membuat arus lalu lintas terganggu. Terlebih di saat turun hujan, beberapa ruas jalan ini pun tergenang dan licin. Hal ini selain membuat arus kendaraan terganggu, juga berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Lantas, bagaimana langkah pemerintah Kota Bandar Lampung menyikapi banyaknya jalan rusak ini? Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan saat ini masing-masing kecamatan tengah melakukan pendataan lapangan oleh tiap kecamatan terkait jalan lingkungan yang akan diperbaiki. Iwan memperkirakan perbaikan jalan lingkungan di tahun 2021 mencapai 60 miliar. Sementara untuk progres pembangunan yang sudah berjalan mencapai 20%. Dinas PU sendiri memproyeksikan untuk anggaran perbaikan jalan lingkungan di tahun depan mencapai 100 miliar. Menurutnya, perbaikan jalan lingkungan dan jalan kota di Bandar Lampung juga sudah jadi program rutin. Namun untuk saat ini, banyak proses perbaikan jalan di Dinas PU yang masih dalam tahap pembuatan kontrak maupun tender. Di sisi lain, pembangunan di Kota Bandar Lampung justru terancam tidak akan berjalan optimal. Pasalnya, hingga kini pemerintah Kota Bandar Lampung masih menanggung beban utang sebesar 736 miliar rupiah. Utang terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 445 miliar rupiah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 124 miliar rupiah. Selebihnya tersebar pada beberapa dinas lainnya. Diketahui utang itu terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga, utang belanja modal dan belanja pegawai. Hal itu tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tertanggal 5 Mei 2021. Dalam laporan atas pemeriksaan keuangan Pemkot tahun anggaran 2020 itu, disebutkan jumlah hutang di tahun 2020 meningkat sebesar 324 miliar atau sekitar 78,72% dibanding tahun 2019 yang berjumlah 412 miliar. Melonjaknya jumlah hutang itu disebabkan tidak tercapainya potensi pendapatan yang ditetapkan oleh Pemkot sebelumnya. Terkait banyaknya kerusakan jalan lingkungan di Bandar Lampung, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Lampung, IW Ilham Malik menilai perbaikan jalan tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi butuh perencanaan yang matang dengan menyesuaikan faktor penyebab rusaknya jalan tersebut. Selain itu, ia juga menilai agar pembangunan jalan dan drainase juga harus dilakukan bersamaan atau satu paket. Jangan sampai jalan dibangun oleh Dinas PU, sementara drainase dibangun dinas lain. Hal ini menurut dia seringkali membawa dampak yang kurang baik karena perencanaan yang tidak utuh, sehingga membuat jalan lingkungan juga cepat rusak. Memang pada kenyataannya ruas jalan lingkungan kita masih belum bermutu baik dari sisi kualitas kualitas fisiknya maupun kualitas perencanaannya serta pengawasannya, ditambah lagi dengan mutu dari bahan pembuatan jalannya yang mungkin masih belum begitu bagus. Ke depan itu yang harus ditangani oleh pemerintah bersama dengan jajaran pelaku jasa konstruksi. Kalau jalan utama kota, karena memang dia didesain dengan mutu yang lebih baik, kemudian yang kedua drainase jalan rayanya juga sudah relatif baik, maka kerusakan jalannya menjadi tidak sebanyak yang terjadi di jalan lingkungan.
Kesimpulannya adalah pemerintah perlu melakukan penelaahan terhadap setiap kerusakan jalan yang terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama di jalan lingkungan kita. Faktor penyebabnya apa? Jadi jangan sampai langsung ada perencanaan lalu kemudian langsung ada penanganan, karena kita memiliki kualitas perencana yang masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga mereka membutuhkan referensi apa yang menjadi penyebab kerusakan jalan di tempat yang mereka mau rencanakan dan mau bangun. Kalau mereka sudah memiliki referensi yang diberikan oleh pemerintah kota melalui Dinas PU Bina Marga, maka si perencana itu bisa merencanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di ruas jalan itu, sehingga tidak mengalami kerusakan berulang. Kesimpulan kedua, saya meminta agar pemerintah dapat menggabungkan antara pembangunan dan desain dan pembangunan jalan raya dengan drainase jalan. Jangan sampai nanti desain jalan dan pembangunan jalan ada di Bina Marga, sementara untuk drainasenya ada di Cipta Karya. Harus ada pendekatan baru dan penanganan baru oleh pemerintah kita agar menggabungkan perencanaan dan pembangunan jalan dan drainase jalan raya. Jadi jalan dan drainase itu harus menjadi satu paket yang sama. Tim Liputan Kompas TV.